dikasih oleh Tuhan. Saatnya kita akan memulai ibadah hari Minggu ini. Saya mengundang setiap jemaat yang di rumah maupun yang di studio, boleh bersama-sama kita bangkit berdiri, dan mungkin juga boleh bersama-sama untuk membuka kameranya bila tidak ada hambatan dan tantangan. Sekali lagi saya persilakan buat jemaat Tuhan yang di rumah boleh bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Boleh lambaikan tangannya yang di rumah, biar kami yang di studio boleh melihat. Yang di rumah boleh lambaikan tangan. Yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Sekali lagi buat jemaat Tuhan yang ada di rumah, bila tidak ada tantangan dan hambatan, boleh membuka kameranya. Amin ya. Beri dulu dong senyuman yang terbaik buat suami istri, buat anak-anaknya, bagi rekan-rekan yang di sebelah kanan dan di kiri. Beri senyuman yang terbaik meskipun senyuman Anda tidak terlihat karena memakai masker. Sekali lagi boleh lambaikan tangannya yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita beri sorai-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Yes, kita mau bersama-sama berjalan bersama dengan Tuhan. Amen. Kami rindu di tahun ini. Kami rindu Tuhan, apapun yang kami alami, kami mau terus berjalan bersama-Mu Tuhan. Berjalan bersamamu, katakan tak akan ku gentar. Tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku. Yes. Jalani kehidupan. Sebab Dia yang mengangkat kita. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Yuk sama-sama. Kau kekuatanku, menopang hidupku, janji keselamatan. Yes, Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, Jaminan hidup. Yes. Amin jemaat Tuhan. Di tahun ini kita mau terus berjalan bersama dengan Dia. Oh, kita katakan lagi. Berjalan bersamamu, takkan ku gentar. akan ku gentar. Amin. Sebab tangannya yang menopang. Tanganmu menopangku. Oh,
permainan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita datang lebih lagi kepada Dia. Kita mau sembah Dia. Oh, kami mau terus hidup di dalam Roh-Mu Tuhan. Yes. Kami mau terus bersama-sama dengan-Mu. Amin.
manis dalam hidup kami. Haleluya. Ya Rasul, kami percaya Tuhan, ketika kami terus di dalam Engkau, maka kami terus merasakan keindahan, kemanisan di dalam Engkau Tuhan. Sebab Kau yang terindah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan, Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Amin. Tiada Allah Tuhan, yes. Yang seperti Engkau, Amin. besar perkasa, penuh kemuliaan.
gereja kami. Kau ditinggikan Tuhan, dan kami bersorak-sorai karena nama-Mu yang kudus itu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Kau nyatakan kepada hidup kami, sehingga Engkau dapat memelihara kami Tuhan. Engkau menjagai kami, menyertai kami, menjauhkan kami dari COVID-19 Tuhan. Kami bersyukur untuk apa yang Kau sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini Bapa. Kami percaya bahwa Engkau punya maksud yang mulia atas hidup kami. Terima kasih Tuhan akan apa yang sedang terjadi atas dunia ini Tuhan, di mana COVID-19 sedang melanda dunia ini dengan pandeminya. Tapi kami percaya bahwa Engkau Tuhan adalah Allah yang punya rencana yang agung terhadap hidup kami. Kau punya rencana yang baik terhadap hidup kami. Kau ingin mengangkat kami dan membawa kami kepada kemuliaan. Engkau ingin memakai kami Tuhan dalam kesempatan ini Tuhan. Engkau ingin mengurapi kami Tuhan dan menyatakan kemuliaan-Mu lewat hidup kami, supaya dunia ini mendapat jawaban dari hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami menyerahkan Tuhan kesempatan dan waktu ini kepada pekerjaan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Ya, saya berharap bisa buka kameranya semua. Tadi sangat sedikit yang buka kamera. Ya, kalau sekarang bisa buka kamera, buka kamera. Kita buka dalam Alkitab kita Yohanes pasal 4 ayat 1. Dari ayat 1, percakapan dengan perempuan Samaria. Yohanes pasal 4 dari ayat 1. Dari ayat 1 sampai ayat yang cukup panjang juga ini, tapi kita akan bahas, mungkin enggak semuanya kita baca, tapi kita bahas ada beberapa hal. Kita baca dari ayat 1 dulu sampai ayat yang ayat 8 sampai ayat 8. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Sampai situ dulu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan di sini berbicara tentang bagaimana perjalanan Yesus. Dia ada di Yudea dan dia mau kembali ke Galilea. Dan dalam perjalanan itu Yesus harus melintasi daerah Samaria. Dan dia sampai ke kota Samaria dan lewat suatu kota yang namanya Sikar. Nama kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Dan di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari-hari kira-kira pukul 12. Hari itu kira-kira pukul 12 ketika Yesus ada di sumur Yakub itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sumur pada waktu itu dibangun untuk memberikan minum, sumber air untuk baik ternak dan juga untuk manusia. Dan waktu itu Yakub juga sebagai gembala dan dia mempunyai sumur di situ, dan dia membuat sumur itu lalu di situ untuk memberi minum bagi ternaknya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini dikatakan maka datanglah seorang perempuan Samaria yang hendak menimba air. Pukul 12. Ada seorang perempuan orang Samaria, bukan bernama Samaria, tapi perempuan Samaria, perempuan orang Samaria hendak menimba air ke sana. Lalu dia berkata Yesus kepadanya, berilah aku minum.
Yesus meminta minum kepada perempuan Samaria ini. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengapa Yesus harus singgah di sumur itu? Mengapa dia tidak ikut murid-muridnya atau murid-muridnya sendiri yang pergi untuk membeli makanan ke kota? Kenapa dia singgah di situ? Kenapa dia harus bertemu dengan yang namanya perempuan Samaria? Ini sesuatu yang sangat penting bagi kita untuk mengerti, bahwa kita di dalam segala perjalanan hidup kita, kita tidak mengerti bahwa dalam perjalanan hidup kita, kita selalu berpikir bahwa hidup kita ini ya berjalan begitu saja. Kalau kita mau pulang ke kantor, kita pulang kantor. Kalau kita mau pergi kantor, kita pergi kantor. Kalau kita mau pergi kerja, kita pergi kerja. Pulang kerja. Atau mau pergi kemana, kita pergi kemana. Kita mau tujuannya ke sana. Tuhan Yesus juga punya tujuan. Dia mau pulang ke Galilea, kampungnya di Nazaret. Dia mau kembali ke Nazaret dekat Galilea itu. Tetapi dia lewat kota Samaria itu yang nama Sikar ini. Dia berjumpa dengan seorang perempuan yang hendak menimba air di pukul 12 itu, di siang hari itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apakah ini kebetulan? Bagi kita mungkin ini sepertinya kebetulan, tapi apakah bagi Yesus ini kebetulan? Bagi Yesus tidak ada yang kebetulan di dalam hidupnya. Dia tahu bahwa dia sedang dalam perjalanan, dia sedang melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Oleh karena itu dia ingin memberitakan Injil kepada perempuan ini. Memang dia ingin bertemu dengan perempuan ini. Siapakah perempuan ini? Inilah yang menjadi masalah. Perempuan ini datang jam 12. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pergi ke tempat sumur di mana dia harus lewati daerah-daerah. Saya nggak tahu sejauh mana rumahnya, tapi yang jelas bahwa sumur ini pasti daerah yang mungkin dekat lembah kah atau apa, tapi yang jelas bahwa ini nggak dekat dengan rumahnya. Perempuan ini pukul 12 datang ke sumur itu. Mengapa pukul 12? Karena perempuan ini adalah perempuan yang bermasalah hidupnya. Perempuan ini adalah perempuan yang hidupnya penuh dengan hawa nafsu seksual. Perempuan ini mempunyai 5 suami, dan yang sekarang adalah bukan suaminya yang saat ini bersama dengan dia. Yesus tahu itu. Yesus mengerti bahwa ada perempuan berdosa di sana, perempuan yang harus dimenangkan, perempuan yang harus akhirnya mengenal siapa Yesus, perempuan yang harus akhirnya percaya kepada Yesus. Perempuan ini harus akhirnya mengalami Yesus dalam hidupnya. Yesus sengaja ke sana. Yesus berada di sumur, pinggir sumur itu. Yesus akhirnya minta minum, berilah aku minum. Ini adalah suatu pembicaraan yang biasa. Ini ada suatu kata-kata yang biasa, yang ramah. Berilah aku minum. Dia lihat seorang wanita, berilah aku minum, dia katakan. Tetapi apa yang menjadi masalah di sini? Ketika Yesus berkata begitu, maka ayat 9 dikatakan, maka kata perempuan itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Orang Samaria bukanlah orang Yahudi. Orang Samaria adalah orang-orang yang dibawa dari bangsa-bangsa lain, yang dibawa masuk ke Samaria. Samaria itu adalah dulu ibu kota daripada Israel Utara, di mana kerajaan Israel dulu sudah terbagi 2. Israel Utara di mana ibu kotanya Samaria, dan Israel Selatan itu di mana ibu kotanya Yerusalem. Ibu kota Yerusalem itu ibu kotanya Yerusalem. Israel Selatan itu yang menjadi raja adalah keturunan Daud. Sedangkan Israel Utara itu banyak raja-raja yang berganti-ganti menggantikan itu, dan itu bukan ada satu dari keturunan, tapi dari berbagai macam orang. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus minta kepada perempuan Samaria ini, orang yang bukan dari bangsa Yahudi. Orang-orang ini adalah orang-orang yang juga mencampur adukkan agama Yahudi dengan agama-agama mereka. Jadi mereka ini adalah orang yang mungkin saya katakan menyembah berhala juga. Mereka adalah penyembah berhala juga. Oleh karena itu rasanya nggak mungkin orang Yahudi asli
minta minum kepada orang Samaria. Perempuan itu juga heran, loh ini orang Yahudi ini kok minta minum kepadaku. Mungkin cara berpakaiannya bisa dilihat bahwa ini Yesus ini orang Yahudi, sehingga perempuan ini sadar bahwa ini adalah orang Yahudi. Dari cara ngomongnya mungkin perempuan ini tahu bahwa ini adalah orang Yahudi dari cara ngomongnya. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Yesus masuk kepada pokok permasalahan langsung. Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Yesus mengungkapkan bahwa siapa yang berkata kepada perempuan ini, aku ini adalah seorang yang datang karena karunia Allah. Aku ini adalah seorang yang penting bagimu. Aku ini membawa air kehidupan bagimu. Yesus langsung kepada permasalahan bahwa engkau membutuhkan air hidup. Yesus masuk kepada inti bahwa perempuan ini adalah orang yang membutuhkan air kehidupan untuk dia bisa hidup. Yesus bilang bahwa kalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa yang berkata kepadamu berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Yesus langsung berkata bahwa ia telah memberikan kepadamu air hidup. Yesus berkata-kata kepada perempuan ini langsung kepada inti permasalahan hidupnya. Engkau adalah orang bermasalah, engkau butuh air kehidupan. Engkau saat ini sedang mau minum air ini, tapi air ini tidak akan pernah membawa engkau kepada kehidupan. Tetapi aku ingin memberitahukan kepadamu bahwa aku yang berkata-kata kepadamu ini, aku akan memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari mana engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada kami, bapa kami Yakub, yang memberikan sumur itu kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yesus berkata kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Kau datang ke sumur ini karena kau haus, engkau juga mau minum, kau juga mungkin mau memerlukan air. Dan barang siapa minum air ini, ia akan kuberikan. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Aku akan memberikan kepadamu air kehidupan yang engkau tidak akan haus lagi selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadamu akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Engkau akan memperoleh kehidupan yang kekal ketika aku memberikan kepadamu air hidup itu. Yesus mulai masuk kepada inti daripada Injil. Ketika dia berbicara masalah air kehidupan, dia sedang berbicara tentang bahwa engkau ada masalah, engkau adalah orang bermasalah, engkau butuh air hidup, engkau adalah orang yang akan menuju kematian, engkau tidak akan memperoleh kehidupan yang kekal, tapi engkau butuh air kehidupan yang kekal. Aku yang bicara kepadamu, akulah yang mendatangkan kasih karunia Allah bagimu. Yesus yang berkata-kata tentang siapa dirinya, tapi wanita ini masih belum mengerti. Ayat 15 dikatakan begini, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk minum air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Yesus kemudian memberitakan, kemudian kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak akan haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Perempuan ini tidak mengerti akan maksud Yesus akan air hidup. Dia berpikir bahwa dia akan tidak perlu lagi datang ke sumur itu dan dia akan di rumah saja, karena airnya itu akan merupakan air yang kekal gitu, air yang tidak akan habis-habisnya dan akan ada di rumahnya. Dan dia berpikir begitu. Tapi Yesus sadar bahwa ini perempuan ini orang yang sedang haus akan firman. Dia orang yang ingin mengerti bahwa apa yang dibilang Yesus ini adalah suatu kebenaran. Dia mulai menyadari bahwa apa yang dikatakan Yesus ini betul-betul sesuatu yang nyata.
Dia orang yang haus, dia orang yang rindu untuk mereka dia mengenal Tuhan. Lalu kemudian kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Yesus tahu bahwa permasalahan wanita ini adalah dia orang yang mempunyai banyak suami. Jadi Yesus berkata, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Yesus kemudian membongkar dosa wanita ini. Yesus tahu bahwa wanita ini adalah orang berdosa, dan dia memberitahukan bahwa dia memang betul tidak mempunyai suami, karena dia sudah mempunyai 5 suami, dan yang sekarang padanya bukanlah suaminya. Itu adalah orang yang dia kumpul ke bawah, masih orang yang masih belum menikah juga mungkin. Bukan suaminya yang bersama dengan dia sekarang. Dalam hal ini engkau berkata benar. Engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Perempuan ini kemudian menyadari bahwa ini Yesus kok tahu ya masalah hidup kau. Dia ini berarti seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem adalah tempat orang menyembah. Dia mulai berkata-kata hal yang rohani. Dia mulai berkata-kata tentang penyembahan. Dia mulai memasuk kepada hal yang rohani. Dia mulai berpikir hal yang rohani. Yesus membawa dia kepada hal yang rohani. Kemudian perempuan itu menyadari itu. Tuhan nyata sekarang bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tapi kamu katakan bahwa Yerusalem adalah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Yesus mulai membawa perkara rohani ini ke dalam hidup wanita ini. Wanita ini mulai menyadari bahwa dirinya adalah orang berdosa, bahwa dirinya adalah orang yang tidak pantas di hadapan Tuhan. Dia kemudian mengatakan bahwa dia mulai masuk kepada hal rohani, dia mengalihkan kepada hal rohani, walaupun mungkin ini adalah cara dia untuk menutupi siapa dirinya. Inilah cara dia untuk menutupi siapa dirinya, seakan-akan dia sedang mau memberitahukan hal rohani yang tidak lagi berhubungan dengan masalah hidup dia. Tapi Yesus katakan bahwa engkau tidak akan menyembah di gunung ini lagi, atau engkau tidak akan menyembah di Yerusalem. Kami menyembah apa yang kamu kenal. Ayat 22 dikatakan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yesus sedang berbicara masuk lebih dalam, bahwa dia ingin memperkenalkan hal yang lebih dalam, bahwa kamu itu menyembah Allah yang tidak kamu kenal. Tapi kami menyembah kepada siapa yang kami kenal. Kami mengenal siapa Allah kami, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Yesus kemudian berkata bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Yesus mulai masuk bahwa akan datang saatnya, akan ada penyembah-penyembah yang benar. Akan ada orang yang menyembah Allah dengan benar, yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, bukan ke gunung ini ataupun bukan ke Yerusalem. Dimanapun dia berada, kemanapun arah dia menyembah Allah yang benar ketika dia menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kita harus mengerti ini. Bagaimana Yesus sedang membawa perempuan ini untuk akhirnya mengerti bahwa tidak di gunung ini, bukan juga di Yerusalem yang menjadi tempat penyembahan yang benar, tetapi dimanapun engkau berada, engkau bisa menyembah Allah dengan benar. Engkau bisa menyembah Allah dalam roh dan kebenaran ketika engkau menjadi orang-orang benar, menjadi penyembah-penyembah yang benar. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yesus berbicara kemudian tentang Allah. Dia masuk kepada berbicara tentang Allah yang benar, bahwa Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dia sedang membawa perempuan ini untuk mengerti bahwa Allah itu roh, dan barang siapa menyembahnya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitahukan segala sesuatu kepada kami.
Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Ketika perempuan ini akhirnya masuk untuk lebih dalam dan mengerti bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Dia tahu bahwa bangsa Yahudi sedang dijajah oleh bangsa Romawi, dan bangsa Yahudi sedang menantikan pembebasan bagi mereka Mesias. Mereka sedang menantikan keselamatan bagi kehidupan bangsanya. Mereka menantikan juru selamat. Dan orang-orang banyak berbicara tentang bahwa juru selamat akan datang. Tetapi orang Yahudi tidak mengerti bahwa Yesuslah juru selamat itu. Tapi pada perempuan ini berkata, apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Kemudian Yesus menceritakan bahwa dialah Kristus itu. Dialah Kristus yang dinantikan orang-orang Yahudi itu. Pada waktu itu ayat 27 kata, pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi ia tidak seorang pun yang berkata, apakah yang kau kehendaki, atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Perempuan ini kemudian pergi ke kota dan menjumpai banyak orang yang dia kenal ataupun yang gak dikenalnya. Dia berkata bahwa dia sudah berjumpa dengan Kristus. Dia berkata bahwa dia sudah bertemu dengan seorang yang mengatakan kepadanya segala sesuatu yang telah dia perbuat, yang dia sendiri tidak kenal orang itu, yang orang itu sendiri tidak mengenal dia, tidak mengenal apa yang diperbuatnya, tapi orang itu tahu siapa perempuan itu. Perempuan itu bercerita kepada orang-orang di kota itu, dan orang-orang di kota itu kemudian meresponinya. Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Maka banyak orang di kota itu kemudian meresponi wanita ini dan datang kepada Yesus. Kemudian ayat 31 dikatakan, sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan yang menyelesaikan pekerjaannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita dalam kehidupan kita selalu melakukan hal yang rutin. Kita pergi ke kantor mungkin jam 7 kah atau setengah 8 kah. Kita pergi lalu kita pulang kantor mungkin jam 5. Lalu kita pulang dan makan dan kemudian ada pelayanan. Mungkin pelayanan itu mungkin komunitas sel sekali seminggu. Mungkin ada PA, mungkin ada apa lagi. Anggaplah 3 kali dalam seminggu ada waktu kita untuk pelayanan. Dan kita merasa diri kita sudah rohani. Kita merasa diri kita sudah menjadi orang yang taat kepada Allah. Tetapi apakah itu yang dikehendaki Allah bagi kita? Kita dalam segala rutinitas kita selalu akhirnya berpikir bahwa kita sudah melakukan hal yang rohani ketika kita sudah ikut terlibat dalam perkara-perkara rohani dalam kegiatan kita. Tetapi Yesus sudah berkata kepada murid-muridnya, makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus berbicara, kalaupun kita makan itu sesuatu yang biasa, sesuatu yang rutin kita makan. Kita makan itu sesuatu hal yang semua orang tahu bahwa ini saatnya makan. Ketika udah jam 12, jam 1 dia saatnya mau makan, dia lapar. Ketika mau jam 7 malam dia udah merasa lapar, dia akhirnya mau berpikir mau makan. Semua orang itu merasakan hal yang sama. Yesus pun mengalami hal yang sama. Yesus pun lapar. Tapi Yesus, dia ada di sumur itu karena dia memang memikirkan perempuan itu. Dia ingin bertemu dengan perempuan itu. Murid-murid tidak mengerti itu. Murid-murid pergi meninggalkan Yesus dan pergi ke semuanya 12 itu pergi ke kota untuk membeli makanan. Yesus ada di situ di sumur itu dan dia bertemu dengan perempuan itu dan berkata-kata kepada perempuan itu. Dia beritakan bahwa dia adalah Kristus itu. Akhirnya perempuan itu percaya, walaupun percayanya belum 100% kita katakan, tapi dia mulai mengakui bahwa Yesus ini nabi nih. Ini dia sudah mengatakan bahwa dia Kristus dan dia mulai mengajak orang-orang juga untuk datang mendengar Yesus berbicara
tentang Injil ini. Dia pergi ke kota. Dan saya tidak tahu kota itu sejauh mana, tapi yang jelas bahwa kalau dia pergi ke luar kota, dia pergi ke kota, maka sumur itu ada di luar kota. Dan saya tidak tahu berapa jauhnya, tapi yang jelas mungkin saja 15 menit, saya tidak tahu, jalan kaki atau dia naik keledai kah, saya tidak tahu, tapi yang jelas bahwa itu lumayan jauh lah. Dia pergi dan mengajak orang-orang untuk datang kepada Yesus. Dan disitulah Yesus menyadari bahwa orang ini adalah orang yang penting. Orang ini adalah orang yang penting untuk bisa membawa kota di Samaria itu akhirnya bertobat datang kepada Yesus. Ini yang penting, dan ini menjadi makanan Yesus. Yesus menyadari bahwa yang memuaskan dia jiwanya adalah ketika dia bisa melakukan kehendak Bapa yang mengutus dia. Ketika dia bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Ayat 34 kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sadarkah kita bahwa sebenarnya dalam perjalanan hidup kita ada masa-masa di mana kita bertemu seseorang dan seharusnya kita memberitakan Injil kepada dia? Sadarkah kita bahwa kita ketika kita ada di kantor kita, mungkin sudah saatnya kita memberitakan Injil, tapi kita nggak beritakan Injil? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mulai menyadari bahwa hidup kita ini haruslah menjadi alat Tuhan untuk Injil diberitakan lewat hidup kita. Makanan kita adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Ada pekerjaan-pekerjaan Bapa di mana kita pulang kantor sampai pulang ke rumah, atau dari rumah ke kantor, atau kita di dalam kantor kita bertemu orang-orang. Ada waktu dan kesempatan untuk kita memberitakan Injil. Saya tidak mengatakan bahwa saya memaksa saudara untuk akhirnya berpikir, wah saya belum pernah memberitakan Injil nih kepada teman saya di kantor, saya harus memberitakan Injil nih. Bukan begitu, tapi yang jelas bahwa kita harus mulai menyadari, kita berdoa untuk orang-orang di sekitar kita yang kita kenal, berdoa untuk orang-orang tetangga-tetangga kita yang kita kenal, yang kita juga tatap muka dengan mereka, berdoa untuk orang-orang kita kenal yang kita juga tatap muka dan kita bersahabat dengan dia di kantor kita, berdoa supaya ada kesempatan untuk kita beritakan Injil. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ada memberitakan Injil PI massal. Mungkin walaupun sekarang kita masih belum, tapi sebelumnya ada kita memberitakan PI massal. Dan kita memberitakan Injil PI massal itu adalah kepada orang yang tidak kita kenal. Bagaimana dengan orang yang kita kenal? Bagaimana dengan orang yang kita ketahui, kita kenal, dan dia mengenal kita? Siapkah kita untuk itu? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus sadar bahwa orang yang kita kenal lah orang yang paling tepat untuk kita beritakan Injil. Orang yang tidak kita kenal memang enak kita rasanya, udah dia menolak kita, dia nggak suka dengan apa yang kita beritakan, dia menolak kita, lalu kita udah pergi, kita bebas, dia nggak akan pernah jumpa kita lagi. Tapi kalau orang yang kita kenal, tetangga kita akan selalu berjumpa, dan mungkin dia akan selalu mengingat kita apa yang pernah kita beritakan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah tidak ingin kita melupakan apa yang menjadi kehendak Bapa, kehendak Dia kepada kita. Allah punya suatu kehendak, suatu kerinduan, suatu keinginan. Allah menempatkan kita dimanapun kita berada, supaya kita menjadi orang yang memberitakan Injilnya kepada orang-orang di sebelah kanan kita, di sebelah kiri kita, orang-orang di depan kita, orang-orang di tetangga kita, kanan kiri kita, depan belakang. Kita ingin berdoa, Allah ingin kita berdoa untuk mereka. Sebelum kita memberitakan Injil kepada mereka, kita berdoa. Saya percaya bahwa Yesus pasti adalah seorang yang berdoa. Di Markus pasal 1 dikatakan bahwa Yesus adalah seorang yang berdoa. Dia seorang yang pagi-pagi benar dia bangun dan dia berdoa. Dia berdoa untuk orang-orang yang dia tahu, yang dia kenal. Dia tidak mungkin tidak memberitakan Injil kepada orang yang dia kenal. Oleh karena itulah, maka Yesus memberi waktunya untuk punya kesempatan untuk bertemu wanita ini.
Dan dia bertemu, lalu dia memberitakan Injil kepada wanita ini. Dan wanita ini kemudian meresponnya. Ketika wanita ini akhirnya sadar bahwa dialah Kristus dan dia percaya kepada Kristus, kemudian dia akhirnya memberitakan Kristus kepada orang-orang di sekitarnya. Dia nggak malu lagi tentang siapa dirinya. Dia tidak malu menampakkan dirinya kepada orang-orang di kota, walaupun dia harus pergi siang-siang bolong ke sumur Yakub. Tetapi kemudian dia berani pergi ke kota dan memberitakan tentang Yesus, sehingga orang-orang di kota itu pun datang kepada Yesus. Dan mereka akhirnya, Yesus kemudian jadi 2 hari lamanya ada di Samaria. Yesus kemudian 2 hari lamanya memberitakan Injil kepada banyak orang di kota itu. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Ayat 41 katakan, dan lebih banyak lagi orang menjadi percaya karena perkataan. Ini yang harus kita sadari, saudara. Kita harus menyadari bahwa kita ini ada hidup di dunia ini, ada satu tanggung jawab yang besar yang diberikan Tuhan bagi kita. Tanggung jawab besar ini ada perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, yang ajaib. Apa itu? Injil diberitakan lewat hidup kita. Yesus diberitakan, kita menjadi saksi Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Mereka harus mengenal siapa Yesus dalam hidup kita. Dimanapun kita berada, Yesus mau bercerita tentang hidup kita kepada orang-orang di sekitar kita. Allah akan memberi kesempatan itu ketika kita berdoa, karena Dia sendiri yang punya rencana untuk itu atas hidup kita. Dia yang punya rencana untuk kita bisa beritakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus berdoa. Kita harus berdoa, memberikan waktu kita berdoa setiap hari. Kita berdoa untuk tetangga kita. Setiap hari kita berdoa untuk orang-orang di kantor kita. Kita berdoa untuk keselamatan hidup mereka. Dan ketika kita berdoa, Tuhan akan memberikan waktu dan kesempatan untuk akhirnya kita bisa berbicara kepadanya, untuk kita akhirnya bisa memberitakan Injil. Dan ini yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita. Ketika kita memberitakan Injil, maka kita akan ada kepuasan yang dalam batin kita. Ada rasa kenyang, rasa lapar kita pun akan hilang, karena kita rasanya dikenyangkan oleh karena kita merasakan bagaimana Tuhan bekerja lewat hidup kita. Tuhan mengurapi kita, Tuhan menjamah kita, Tuhan memakai mulut bibir kita. Ini yang Tuhan ingin ajarkan lewat hidup kita. Akan ada kesempatan ketika kita berdoa. Doa itu adalah semacam bom waktu yang kita berikan kepada banyak orang supaya kuasa Tuhan meledak di sana. Tepat pada waktunya Tuhan mau memberikan waktu di mana kita akhirnya beritakan Injil kepada mereka dan mereka mengenal Tuhan. Amin, saudara. Ini yang Tuhan inginkan terjadi. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ingin menjadi sahabat Tuhan, mari kita bukan hanya kita berdoa kepada Tuhan, tapi kita juga akhirnya memberitakan Injil, memberitakan Injilnya kepada orang-orang yang kita kenal. Ini yang diinginkan Tuhan terjadi atas hidup kita. Oleh karena itu, mari kita mulai saat ini membuat satu komitmen, sungguh-sungguh berdoa, memberikan waktu kita berdoa untuk orang-orang yang kita kenal. Siapakah di antara saudara yang pernah berdoa untuk seluruh keluarganya? Adakah engkau berdoa untuk seluruh keluargamu, dari paman bibimu, dari bapakmu, dari ibumu, dari orang-orang yang anak-anak dari sepupumu, anak-anak daripada paman dan bibimu? Adakah engkau berdoa untuk keselamatan mereka? Adakah engkau berdoa supaya mereka jangan mati dan tidak mengenal Tuhan, supaya engkau akhirnya bisa memberitakan Injil keselamatan bagi mereka? Ketika saya mengerti bahwa pentingnya doa ini, ketika saya masih SMA, saya ikut suatu komunitas sel. Saya diajarkan untuk berdoa bagi orang-orang yang saya kenal. Saya mulai berdoa untuk seluruh keluarga saya, dan saya bersyukur sampai saat ini banyak keluarga saya yang diselamatkan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Kakek nenek saya meninggal, mereka mengenal Yesus. Ini yang Tuhan inginkan. Ini yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita. Jangan kita menganggap, wah, yang penting aku sudah selamat, saya isi rumahku pasti selamat. Tapi kita kalau nggak berdoa, kita akan menyia-nyiakan kesempatan itu. Kita akan kehilangan kesempatan nanti. Allah tidak kehilangan kesempatan untuk beritakan Injil. Allah ingin kita bisa memberitakan Injil kepada orang yang kita kenal. Amin, saudara.
Mungkin kita akhirnya dimarahin. Saya memberitakan Injil kepada orang tua akhirnya menolak, saya tidak dianggap, saya akhirnya diusir dari rumah. Apa yang terjadi? Bisa terjadi hal seperti itu. Tetapi Tuhan memberikan kepada saya perlindungan, penjagaan. Tuhan tetap menjaga dan memelihara kami. Ini yang Tuhan jaga saya, pelihara saya. Dan keluarga saya akhirnya diselamatkan. Ini yang Tuhan ingin terjadi atas hidup kita, saudara. Jangan membiarkan keluarga kita enggak diselamatkan. Kalau bisa kita sendiri yang akhirnya membawa keselamatan bagi keluarga kita. Amin. Ini yang Tuhan ingin terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu, ambillah waktu kesempatan ini untuk kita memutuskan, aku mau berdoa untuk seluruh keluargaku. Aku mau Injil diberitakan lewat hidupku atau lewat hidup orang lain, tapi aku berdoa Tuhan supaya lewat hidupku mereka mengenal Injil. Mereka mengenal kabar baik. Ini adalah saatnya untuk kita keluar dari rutinitas kita. Ini saatnya kita keluar daripada kebiasaan-kebiasaan kita, untuk kita sadar bahwa Allah turut bekerja dalam hidup kita, dalam segala rutinitas kita, dan Dia ingin rutinitas kita akhirnya mengisi segala melakukan seluruh kehendak Allah dalam hidup kita. Bahwa ada kehendak Allah yang bekerja di dalam segala rutinitas kita. Allah menyertai kita, dan Dia selalu mau memakai kita dimanapun kita berada. Dia ingin memakai kita untuk kita akhirnya memberitakan Injil, karena Allah memang Allah yang ingin menyatakan dirinya lewat hidup kita, bukan lewat orang lain yang tidak dikenal, bukan lewat malaikat, tapi hidup kita lah yang ingin dipakai oleh Allah. Dia memakai Simon Petrus untuk Cornelius, bukan Dia memakai malaikat untuk Cornelius. Ini yang Tuhan ingin terjadi dalam hidup kita. Mari kita menyadari ini, dan kita menyadari ini, dan kita mulai berpikir setiap hari, setiap pagi kita bangun, kita mau pergi ke kantor, kita mau pergi kerja, kita mau pergi urusan kita berdoa supaya Tuhan pakai kita. Amin, saudara. Mau berdoa untuk itu? Dimanapun engkau berada, engkau berdoa supaya tetanggamu juga mengenal Yesus. Udah berapa lama engkau punya tetangga? Udah berapa tahun engkau punya tetangga? Adakah pernah engkau bercerita tentang Yesus bagi dia? Ini ada satu tantangan bagi kita, saudara. Kita harus berdoa untuk mereka. Ini waktunya bagi kita untuk menyadari bahwa Allah ingin memakai kita. Amin. Allah ingin memakai kita. Halo, siapa di sini yang percaya? Angkat tangannya. Oke, puji Tuhan, semua yang angkat tangan. Oleh karena itu, mari kita berdoa saat ini supaya kita siap untuk dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Kalau engkau belum mengerti bagaimana memberitakan Injil, nanti pembimbing PA-mu akan membimbing engkau. Semua kita harus menjadi orang yang bisa memberitakan Injil. Tidak ada susah. Atau kita semua adalah orang yang bisa bersaksi, menceritakan tentang Yesus yang ada dalam kita. Semua orang akan melihat siapa hidup kita dulu, siapa hidup kita sekarang. Kita akan bisa memberitakan Yesus yang hidup dalam diri kita, yang mengubahkan hidup kita, bukan oleh karena kebaikan kita, bukan oleh karena kehebatan kita, tapi karena Yesus yang hidup dalam diri kita. Kita bisa berbicara tentang Dia kepada orang-orang di sekitar kita. Amin. Halo. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa dan kita akan menikmati perjamuan Tuhan saat ini. Kita siapkan hati kita akan menikmati perjamuan Tuhan. Setiap komunitas sel yang ada, setiap rumah yang ada bisa mempersiapkan perjamuannya, roti dan anggur. Setiap pemimpin komunitas sel atau setiap pemimpin PA atau setiap yang menjadi ketua atau menjadi pimpinan atau yang menjadi orang yang menjadi panutan di mana engkau berada saat ini, engkau siapkan perjamuan Tuhan.
roti yang adalah tubuh Tuhan dan anggur yang adalah darah Tuhan Yesus. Kita mau menyadari bagaimana Yesus sudah mati bagi kita karena dosa-dosa kita. Dia telah memikul segala dosa kita dalam tubuhnya di atas kayu salib, supaya kita yang mati terhadap dosa, atau kita yang bertobat, kita yang mau bertobat dan mengenal Yesus dan percaya kepada Yesus, kita tidak binasa. Kita tidak binasa, kita tidak akan pernah masuk neraka. Kita udah pasti memperoleh hidup yang kekal. Mari kita menyadari ini. Mari kita menyadari siapa kita sebagai orang berdosa. Kita siapkan diri kita kepada Tuhan. Kita mau mengakui tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita akan berdoa untuk roti dan anggur yang akan kita nikmati sebagai tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk apa yang sudah Engkau firmankan kepada kami. Bagaimana Yesus, Dia tidak menjadikan segala perjalanan hidupnya hanya sebagai rutinitas. Yesus tahu bahwa hidupnya adalah untuk melakukan kehendak Bapa. Oleh karena itu Yesus ketika Dia mau balik ke Galilea dari Yudea, Yesus mau mengambil kesempatan untuk bisa memberitakan Injil kepada perempuan Samaria yang berdosa itu. Dan perempuan itu akhirnya dimenangkan, dan akhirnya perempuan itu membawa banyak orang di kota untuk akhirnya datang dan mengenal Yesus. Kami bersyukur Bapak apa yang dilakukan oleh Yesus kepada perempuan Samaria ini. Dan Yesus berkata bahwa makanannya adalah melakukan kehendak Engkau Bapa yang sudah mengutus dia dan menyelesaikan segala pekerjaan yang Kau peruntukkan bagi dia. Dan kami juga percaya bahwa kami juga adalah orang-orang yang Kau tempatkan di bumi ini. Kami hidup di bumi ini karena kami akan melakukan kehendak-Mu Bapa. Kami telah Kau tetapkan untuk menjadi pelaku-pelaku kehendak-Mu, dan kami adalah orang-orang yang akan menyelesaikan pekerjaan-Mu di bumi ini. Oleh karena itu Bapa, kami mulai saat ini kami mau mulai menjadi orang-orang yang berdoa, orang-orang yang mau mengambil bagian dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Kami percaya bahwa Roh-Mu Tuhan ada pada kami. Roh-Mu ada pada kami dan mengurapi kami. Roh-Mu mengurapi kami dengan kuat kuasa yang luar biasa. Roh-Mu akan menjamah setiap orang yang kami akan beritakan Injil, yang sudah kami doakan Tuhan. Engkau sanggup memakai kami dengan luar biasa Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Siapkan kami Bapa untuk itu Bapa. Siapkan kami saat ini, dan kami mau menikmati perjamuan Tuhan Yesus. Kami mau menikmati tubuh-Mu Tuhan Yesus, daging-Mu Tuhan, yaitu roti yang akan kami makan. Dan kami mau minum darah-Mu Tuhan Yesus, yaitu anggur yang akan kami minum. Dan kami percaya ketika kami mau makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu, kami sedang memberitakan Injil kepada dunia ini. Kami sedang memberitakan Injil, dan kuasa kegelapan tidak akan bisa bertahan atas hidup kami. Kami percaya akan pekerjaan Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dimanapun kami berada saat ini. Biarlah Roh-Mu yang berkuasa atas setiap kami, mengurapi setiap kami Tuhan, untuk kami Engkau pakai untuk menyebarkan roti dan anggur ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan saudara-saudara yang pemimpinnya bisa membagikan roti dan anggur kepada orang-orang yang dilayaninya. Basuh aku di dalam darah. Kita nyanyikan lagu Basuh Aku di Dalam Darah-Mu. Aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah
darah-Mu anak domba. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu yang telah tercurah bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang sudah disalibkan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, kami ambil bagian dalam tubuh-Mu. Kami adalah anggota-anggota tubuh-Mu Tuhan. Dan kepada kami telah Engkau berikan Tuhan pengurapan-Mu Tuhan, untuk kami bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu Tuhan. Engkau yang mengurapi setiap kami Tuhan, dari pemimpin-pemimpin yang ada Tuhan. Engkau yang mengurapi Tuhan penatua, diaken Tuhan, jemaat-Mu Tuhan. Engkau mengurapi kami Tuhan, untuk Kamu pakai kami Tuhan. Siapkanlah kami Tuhan menjadi orang-orang yang berdoa, orang-orang yang sungguh-sungguh berdoa untuk setiap hari dalam rutinitas kami, sehingga rutinitas kami tidaklah menjadi bagian hanya untuk hidup kami, tapi juga menjadi bagian kehendak-Mu ya Tuhan. Kehendak-Mu dinyatakan lewat kehidupan kami, dalam rutinitas kami. Engkau bekerja lewat hidup kami Tuhan. Engkau memakai kami Tuhan, mengurapi kami untuk memberitakan Injil-Mu Tuhan. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas terang dan permata, tiada arti. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya ku ingin Kau Tuhan. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan bermata, tiada arti. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. 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 Ya Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami lewat perjamuan ini, kami mau mengingat akan apa yang sudah Engkau korbankan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang sudah Engkau serahkan untuk dipersembahkan bagi kami. Di dalam tubuh-Mu Engkau sudah memikul segala dosa kami di atas kayu salib. Engkau sudah mencurahkan seluruh darah-Mu Tuhan untuk penebusan atas segala dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang sudah tercurah bagi kami. Dan kematian-Mu, Engkau sudah menghukum segala dosa kami dalam neraka. Dan Engkau sudah mengalahkan neraka Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk apa yang sudah Engkau persembahkan tubuh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, angkat roti di tangan kananmu. Kau semua yang ada di rumah, engkau bangkit berdiri, engkau angkat roti di tangan kananmu.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, dan perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yesus kemudian menyerahkan ini rotinya, roti yang ada tubuhnya kepada murid-muridnya, dan memakannya. Mereka memakannya. Terima kasih untuk tubuhmu Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami mengambil bagian dalam tubuhmu. Terima kasih kalau kami mengambil bagian dalam pengurapanmu. Kami bersyukur Tuhan untuk pengurapanmu yang luar biasa atas hidup kami. Sungguh Tuhan, pakai kami Tuhan, untuk kami, pakai kami Tuhan untuk berdoa untuk tetangga-tetangga kami. Pakai kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang dekat dengan kami, orang-orang kantor kami, orang-orang satu kerja dengan kami Tuhan. Siapkan kami Tuhan untuk beritakan Injil. Kami rindu Tuhan supaya mereka semua akhirnya diselamatkan Tuhan, beroleh keselamatan daripadamu. Siapkan kami Bapa, punya waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur kepadamu Bapa, karena Engkau yang memiliki hidup kami. Terima kasih Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kami bersyukur Tuhan untuk cawan ini, cawan yang sudah dimateraikan, cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur kalau perjanjian-Mu yang baru bagi kami. Kami adalah anak-anak Allah. Kami adalah orang-orang yang beroleh hidup yang kekal bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih untuk darah-Mu yang sudah tercurah bagi kami, yang sudah menebus kami, yang membebaskan kami dari segala kutuk. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima dan minum darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Siapkan kami Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan yang besar di depan kami ini Bapa. Kami percaya bahwa pekerjaan-pekerjaan baik sudah Engkau sediakan bagi kami. Kau sudah merancangkan sesuatu yang baik bagi kami. Kau sudah merencanakannya dalam Kristus Yesus sebelum dunia dijadikan, supaya kami hidup di dalam pekerjaan baik yang Kau sudah tetapkan bagi kami. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang akan membawa kami ke sana. Kau yang menuntun kami ke sana. Bawa kami untuk kami bisa mengambil kesempatan dan waktu yang ada. Bawa kami Tuhan untuk bisa berkata-kata tentang Kristus kepada banyak orang. Siapkan kami Bapa, sehingga kami bukan menjadi orang Kristen-Kristen biasa-biasa saja, tapi kami menjadi orang Kristen yang luar biasa di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, kami percaya akan ada mujizat-mujizat, akan ada kesembuhan-kesembuhan yang akan terjadi, akan ada Tuhan perkara-perkara besar yang terjadi Tuhan di depan kami Tuhan, di tetangga-tetangga kami, di kantor kami, di tempat di mana Engkau suruh kami untuk kami bisa beritakan Injil. Kami akan bisa menyampaikan Injil-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan menyerahkan diri kami kepada pekerjaan Roh-Mu. Di dalam nama satu nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mempersiapkan persembahannya bisa dengan cara dikumpulkan kepada keluarga masing-masing, nantinya disetor, atau bisa dengan digital yang telah disediakan oleh teman-teman multimedia. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita memberi yang terbaik. Dengan penuh sukacita,
jaminan hidupku. Haleluya. Amin. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh menjadi jaminan bagi kami. Jaminan yang sudah teruji dan terbukti Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sebab kasih setiamu Tuhan tetap berlaku atas hidup kami. Terima kasih untuk penyertaanmu Tuhan, penjagaanmu Tuhan terhadap hidup kami sampai saat ini. Kami percaya Tuhan untuk Engkau yang selalu menyertai kami sampai saat ini, menjauhkan kami dari segala yang jahat. Terima kasih untuk segala perlindungan-Mu Tuhan, dari segala sakit penyakit apapun juga Tuhan. Kami percaya untuk penjagaan penyertaan-Mu yang senantiasa ada pada kami. Kami percaya Engkau akan mengangkat kami kepada kemuliaan yang Engkau sudah sediakan bagi kami. Kami akan menjadi siap menjamu kedatangan-Mu kembali Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk apa yang menjadi anugerah-Mu bagi kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah Engkau beritakan pada kami. Kami percaya bahwa segala sesuatu di dalam kehidupan kami Engkau turut bekerja. Engkau senantiasa menyertai kami. Kehendak-Mu berlaku atas kami. Dan kami adalah menjadi pelaku-pelaku kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur bahwa kami sudah bisa memberikan penyembahan kami kepada Engkau. Pujian penyembahan kami kepada Engkau. Dan juga sebagian dari harta kami Tuhan kami sudah berikan bagi Engkau. Biarlah Engkau yang menguduskan semua apa yang kami persembahkan pada Engkau Tuhan. Biarlah Engkau memakainya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah Engkau yang mengurapi hamba-hamba-Mu untuk mengelolanya dengan baik. Dan membawa apa yang sudah Engkau kami persembahkan ini Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan untuk beritakan Injil-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk semuanya itu. Kami percaya Engkau lah menjadi sumber berkat kami. Engkau lah menjadi sumber kasih karunia bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu yang besar bagi kami. Karena Engkau lah kami bisa ditopang, dijagai, dilindungi, dijauhkan daripada yang jahat. Terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan-Mu atas hidup kami. Dan karena Engkau kami akan diurapi dan dipakai sebagaimana Yesus pernah ada di bumi ini. Engkau akan memakai kami sebagaimana Yesus pernah diutus di bumi ini. Engkau akan mengurapi kami, memakai kami untuk melakukan perkara-perkara besar bersama dengan Yesus di bumi ini. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan diri kami kepada Engkau di dalam satu nama-nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua.